Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Taufikur dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan progress report kami dari University Club Hotel UGM. Dan hari ini kelompok kami beranggotakan ada saya Alisa Rusdiana, kemudian ada Angelika Andrea, lalu ada Dionesa Anargia Raharjo, lalu ada Josephine Aureli, dan yang terakhir ada Nadine Larasati Hartanto. Next. Untuk materinya hari ini dari progres kami, yang pertama kami akan membahas tentang profil dari auditi, kemudian kami akan menjelaskan pemilihan auditi dan lingkup dari review, lalu kita akan mengidentifikasi awal resiko, dan kita akan menjelaskan mengenai program audit. Next. Yang pertama mengenai profil auditi, yaitu UC Hotel UGM. Next. Jadi, UC Hotel UGM ini merupakan hotel dengan rating kelas bintang 3 yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, hotel ini sendiri telah berdiri sejak tahun 1960 dengan atmosfer suasana yang berupa edukasi karena letak dari UC Hotel UGM ini berada di kawasan Universitas Gadjah Mada. Next. Untuk lebih tepatnya lokasinya berada di Jalan Pancasila 2, Bulak Sumur, Kampus UGM, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berikut ada gambar mengenai denah dari UC Hotel UGM. Next. Kemudian untuk informasi kontaknya, kita bisa melihat UC Hotel UGM ada dari Instagramnya, Facebooknya, Twitter, WhatsApp, nomor telepon, dan dari email. Untuk kemudian, next. Pelayanan fasilitas dari UC Hotel UGM itu kurang lebih ada 5 besar. Yang pertama terkait kamar hotelnya, kemudian ada ruang meeting, lalu ada hall room and wedding, dan ada UC Resto, dan ada fasilitas lainnya. Next. Yang pertama kami akan membahas mengenai kamar hotel. Untuk waktu check-in-nya adalah mulai pukul 14 siang, kemudian untuk check-out-nya pukul 12. Dan untuk jumlah kamar hotel sendiri ada 4 jenis. Yang pertama dari standard twin room only, yang kedua ada standard twin room, kemudian ada superior twin room only, dan yang terakhir ada superior twin room. Next. Di sini kami akan menjelaskan jenis kamar yang pertama yaitu standard twin room only dengan harga Rp260.000 per malamnya. Fasilitasnya kurang lebih ada 1 ranjang twin, kemudian untuk tamunya bisa mencapai 2 orang dengan fasilitas free wifi, AC, desk, televisi, dengan ada perlengkapan kamar mandi sudah berupa air panas dan shower, akan tetapi belum termasuk sarapan. Next. Kemudian yang kedua adalah standar twin room dengan harga Rp350.000 per malam, kurang lebih sama seperti kamar yang sebelumnya, yaitu standar twin room only. Yang membedakan adalah pada standar twin room ini klien atau pelanggan sudah mendapatkan fasilitas berupa sarapan gratis. Next. Kemudian adalah superior twin room only, yang mana dengan harga Rp340.000 per malam. Fasilitas yang ditawarkan ada 1 ranjang twin dan bisa ditambah ranjang lainnya. Kemudian untuk maksimal jumlah tamunya adalah 2, dengan fasilitas wifi gratis juga, AC, kulkas, meja, televisi. Dan kemudian yang membedakan dari yang kamar sebelumnya itu adalah adanya fasilitas berupa pembuat kopi dan teh, adanya air minum kemasan, dan perlengkapan kamar mandinya selain shower dan air panas adalah tambahan adanya hair dryer. Akan tetapi untuk superior twin room only ini belum termasuk sarapan. Next. Kemudian jenis kamar yang terakhir adalah superior twin room, kurang lebih sama seperti superior twin room only, dengan harga yang berbeda adalah Rp400.000 per malam. Yang membuat berbeda adalah superior twin room ini memiliki fasilitas berupa sarapan gratis. Next. Kemudian fasilitas berupa meeting room. Jadi untuk meeting room ini
UC Hotel Room ini memiliki fasilitas yang mana meeting room ini bisa disewa oleh para pelanggan atau klien, atau bisa juga jika klien ataupun pelanggan menginap di hotel UC Hotel Room, si pelanggan tersebut dapat bebas untuk menggunakan meeting room. Untuk lebih jelasnya, meeting room ini terdiri dari 8 ruangan utama, ada Wanagama, Skip, Bulak Sumur, Boulevard, Nusantara, Grafika, Justisia, dan Humaniora. Kemudian memiliki kapasitas hingga mencapai 1.000 orang dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk tempat rapat, tempat pelatihan, dan bisa untuk standing party. Selain itu, untuk desain sendiri, para klien maupun pelanggan bisa request seperti model teater atau classroom, round table, cocktail, atau bentuk U-shape. Dan juga tidak lupa meeting room ini dilengkapi fasilitas dengan LCD proyek dan audio. Next. Kemudian ada fasilitas mengenai hall room and wedding. Jadi untuk hall room dan wedding ini kapasitasnya sama seperti meeting room, bisa mencapai 1.000 orang. Selain itu tempat parkir hotelnya itu juga sangat luas, jadi seluruh para tamu undangan tidak akan kesulitan apabila mendatangi hall room and wedding ini. Kemudian juga memiliki fasilitas berupa multimedia and stage audio. Selain itu lokasinya juga strategis dan mudah dijangkau, apalagi hall room and wedding ini juga ada dari hotel UC UGM ini. Jadi semisal si para tamu undangan ingin menginap di hotel pun, mereka tidak akan kesusahan untuk datang ke hall room and wedding. Kemudian next ada yang namanya UC Resto. Jadi untuk di UC Resto ini menu hidangannya juga memiliki banyak variasi dan cita rasa yang khas. Variannya itu tidak hanya dari menu makanan Indonesia, tetapi bisa berupa Chinese food dan Western food. Di mana jam operasional dari UC Resto ini bisa dimulai dari pagi, yaitu pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam. Next. Lalu ada fasilitas lainnya untuk lebih detailnya, yaitu 24-hour front desk. Lalu ada layanan laundry juga untuk para pelanggan yang menginap di hotel. Lalu ada dokter on call 24 jam, dan bisa juga jika pelanggan atau klien ingin menyewa kendaraan, bisa taksi, mobil ataupun sepeda. Hotel memiliki fasilitas untuk menyewakan kendaraan tersebut, dan juga airport transfer ketika si pelanggan ingin dijemput dari bandara atau ingin diantarkan ke bandara. Next. Selanjutnya kami akan membahas kenapa alasan kami memilih UC Hotel UGM sebagai auditi dan lingkup review internal kontrolnya. Nah, kenapa kelompok kami, yaitu kelompok 2, memilih UC atau University Club Hotel UGM sebagai auditi? Karena yang pertama, kami ingin memperluas wawasan dan pengetahuan kami dalam aktivitas bisnis, terutama di bidang hospitality, karena bidang hospitality ini berkaitan erat dengan keramah tamahan, yaitu dengan menerima dan melayani tamu dengan ramah tamah. Kemudian yang kedua, bisnis perhotelan ini menjadi salah satu sektor yang terpuruk adanya karena akibat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak aktivitas manusia yang menghindari kontak erat, sedangkan kalau di bidang hospitality ini sangat membutuhkan kontak erat antara pelayan dan tamunya, karena memang fokusnya adalah pelayanan pada tamu. Kemudian selanjutnya ingin mengetahui bagaimanakah pengendalian internal dan aktivitas bisnis dari University Club Hotel UGM, terutama bagaimana adaptasi prosedurnya, terutama di pandemi COVID-19 ini, karena tentunya akibat pandemi COVID-19 ini pasti ada beberapa prosedur-prosedur, terutama di bidang hospitality ini yang memerlukan adaptasi, seperti pelayanan yang tetap menerapkan protokol kesehatan, social distancing, dan sebagainya. Selanjutnya kami akan menjelaskan lingkup review yang akan kami review pengendalian internalnya, karena dari
Jadi UC Hotel UGM sendiri memiliki beberapa fasilitas pelayanan dari mulai penginapan kamar maupun beberapa pelayanan lainnya. Kami ingin memfokuskan review pengendalian internal ini khususnya pada pelayanan penyediaan meeting room, callroom, dan wedding atau pernikahan. Kenapa kami hanya memfokuskan review pada pengendalian internal di pelayanan ini saja? Karena seperti yang kita ketahui, akibat pandemi COVID-19 ini, terutama di acara-acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu ruangan ini cukup berkurang karena pemerintah menganjurkan untuk adanya social distancing. Jadi pelayanan pada aktivitas penyediaan meeting room dan juga hall ini mengalami pendapatan yang berkurang. Namun seiring membaiknya kondisi seperti sekarang ini dengan jumlah COVID yang sudah menurun, perlahan UC Hotel UGM telah membuka kembali dan menerima beberapa tamu dalam pelayanan meeting room dan hall room ini, karena kami juga sempat pernah melihat pada pandemi ini UC sudah melakukan ada beberapa wedding di hall room. Nah, kami juga ingin mengetahui bagaimanakah UC Hotel ini melakukan pelayanan tersebut walaupun saat ini tetap memperhatikan protokol kesehatan, dan bagaimanakah pengendalian internal. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Aurel. Kemudian selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai identifikasi awal risiko untuk pengendalian internal University Club Hotel UGM. Boleh next, Rel. Berikut adalah jenis-jenis risiko identifikasi awal yang kami identifikasikan, yaitu mulai dari risiko eksternal, pelanggaran SOP, pelayanan, dan seterusnya hingga ke risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Boleh next, Rel. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai risiko eksternal yang kemungkinan muncul untuk University Club Hotel, yaitu yang pertama adanya kompetitor dari usaha-usaha di bidang perhotelan. Seperti yang kita ketahui, UC Hotel UGM ini berletak di daerah UGM, sehingga di daerah UGM sendiri pun memiliki terdapat beberapa hotel-hotel yang aksesnya juga lebih mudah dari UC Hotel UGM sendiri dan mungkin juga lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga hal ini pun juga menjadikan kompetitor-kompetitor yang bermunculan di sekitar UC Hotel UGM. Seperti misalnya ada Portabaya di Ambarukmo atau Sagan Heritage Hotel atau hotel-hotel lainnya. Kemudian adanya dampak COVID-19 terhadap aktivitas bisnis ini juga cukup berdampak bagi UC Hotel UGM, terutama karena UC Hotel UGM bergerak di bidang perhotelan, sehingga mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan karena penurunan pengunjung yang menginap atau mengadakan acara-acara di hotel karena pembatasan pengunjung dari pemerintah, atau mungkin ada pembatasan dan larangan kegiatan tertentu yang belum bisa dilaksanakan sepenuhnya di masa pandemi ini. Kemudian selanjutnya juga ada risiko pelanggaran SOP, yaitu merupakan risiko yang terjadi ketika karyawan tidak dapat melakukan prosedur operasional atau prosedur rutinitas yang seharusnya. Misalkan seperti karyawan tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau menghilangkan atau menghindarkan dari tugas tersebut, sehingga mengakibatkan dampak-dampak yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu juga misalkan terdapat risiko pelanggaran SOP kebersihan ruangan atau sarana prasarana yang tidak memadai dan juga tidak dilakukan dengan baik oleh karyawannya, sehingga mengakibatkan tentunya kerugian dan dampak yang besar bagi perusahaan. Boleh next. Selanjutnya risiko pelayanan. Risiko ini terjadi ketika misalkan dari karyawan sendiri tidak melakukan customer service yang baik, seperti misalkan tidak menjaga kebersihan dengan baik atau tidak menyediakan sarana prasarana yang lengkap atau memadai sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien atau dari pengunjung hotel. Kemudian kemungkinan terjadinya miskomunikasi antar karyawan juga dapat mengakibatkan adanya pelayanan yang diberikan tidak maksimal sesuai dengan kebutuhan dan keinginan klien, yang juga menimbulkan risiko-risiko lainnya yang berentetan seperti risiko kepuasan klien yang
tentunya akan membuat klien merasa tidak puas dari pelayanan yang diberikan. Nah, risiko kepuasan klien ini juga dapat menimbulkan adanya komplain atau bentuk dari ketidakpuasan klien tersebut yang juga dapat berakibat pada citra perusahaan yang bisa berdampak di kemudian hari. Kemudian juga terdapat risiko miskomunikasi dengan pihak hotel yang juga dapat mengakibatkan kepercayaan klien yang mungkin berkurang karena pelayanan yang tidak baik dan lain sebagainya. Selain itu, adanya risiko gangguan teknis, misalkan berupa pemadaman listrik yang terjadi, saluran air yang terganggu, dan genset yang tidak berfungsi atau korsleting. Memang risiko-risiko ini mungkin tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan dan sulit untuk diekspektasikan perusahaan sepenuhnya. Namun kami juga memberikan adanya risiko ini karena risiko ini juga mungkin terjadi di kemudian hari dan perlu diperhatikan perusahaan karena bisa berdampak dan merugikan juga untuk kegiatan bisnis perusahaan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Terima kasih Nadine. Untuk selanjutnya kita akan membahas untuk risiko tentang bencana alam atau bisa kita bilang sebagai kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam yang bisa datang sewaktu-waktu atau dalam hari ini tuh seperti kurang bisa diprediksi. Nah, untuk UC Hotel UGM ini sendiri karena dia berada di Yogyakarta, maka seperti yang kita tahu bahwa bencana alam yang bisa dikatakan sering terjadi di Yogyakarta itu adalah gunung meletus dan gempa bumi. Nah, untuk pengendaliannya sendiri itu akan diekspektasikan bahwa paling besar itu untuk pengendalian dari resiko gempa bumi dan gunung meletus itu tadi. Sementara untuk akibatnya itu resiko bencana alam itu seputar misalnya adanya kerusakan bangunan, kerusakan fasilitas, kemudian keretakan, ambruk, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk bencana alam ini sendiri itu memang terjadinya itu bukan sedikit jarang gitu teman-teman. Cuman untuk kerusakan tuh biasanya yang terjadi tuh dampaknya tuh akan besar. Seperti mungkin kita tahu ketika adanya gempa bumi di tahun 2006 di Yogyakarta. Yang bisa sampai istilahnya mengganggu operasional dari bisnis UC Hotel ini sendiri. Kemudian yang kedua itu ada kerusakan fasilitas. Nah, ini tuh didefinisikan sebagai kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan dari klien. Jadi kalau tadi kan ada ya yang dari sisi karyawannya atau kayak dari sisi pelayanannya. Nah, tapi kalau ini itu berasal dari ketidaksengajaan yang dilakukan oleh klien. Nah, berhubung ini tuh dilakukan atau disebabkan oleh klien, maka sebenarnya jenis resiko ini tuh cenderung lebih susah untuk dikontrol gitu, berbeda dengan yang pelayanan tadi. Karena kalau pelayanan tadi kan dari pihak hotel atau dari pihak BC ini tuh akan lebih mudah mengontrol dengan menerapkan SOP ataupun punishment. Tapi ketika dengan klien ini, dan karena kita termasuk di industri yang hospitality atau pelayanan, jadi kita akan lebih susah untuk mengontrolnya. Contohnya itu misalnya seperti ketika meletakkan gelas di sebuah acara, terus habis itu si klien ini tuh tidak sengaja untuk memecahkan gitu. Jadi kita sedikit kemungkinan dari kita untuk bisa menuntut punishment atau kayak ganti rugi gitu ketika nilainya tidak cukup besar. Berbeda ketika yang melakukan itu dari sisi karyawan atau internal UC Hotel UGM. Kemudian yang ketiga itu ada resiko administrasi atau kesalahan dalam pencatatan ataupun input data yang akan menyebabkan kerugian baik itu secara material maupun tidak. Ini maksudnya gimana sih? Jadi ini tuh lebih berhubungan dengan pencatatan, input data, dokumentasi seperti itu yang berhubungannya dengan administrasi UC Hotel UGM. Contohnya mungkin ketika kita melakukan reservasi nih untuk sebuah acara. Kemudian itu kan pasti ada seputar pencatatan kapan waktu dan tanggalnya, kemudian juga untuk berapa kapasitas orangnya, kayak gitu-gitu. Nah, ketika adanya terjadi kesalahan pencatatan ini, bisa saja dari pihak kita itu tidak mengikuti istilahnya agreement di awal. Ketika kita salah mencatat berbeda satu hari saja, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan dari klien, karena mereka merasa sudah booking tempat, tapi kita tidak bisa menyediakan yang seharusnya atau yang sesuai perjanjian awal tadi. Makanya sebenarnya hal ini tuh dampaknya tuh bisa secara material karena berpengaruh ke pendapatan kita. Tapi bisa juga tidak seperti itu gitu. Misalnya lebih ke administrasi yang sehari-hari seperti dokumentasi apa saja sih yang sudah dilakukan oleh para karyawan misalnya seperti itu. Atau misalnya dari sisi satpam yang harus melaporkan kayak hari ini tuh
pantauan kondisi di bangunan UC Hotel UGM itu gimana, apakah ada yang mencurigakan atau gimana, nah seperti itu. Jadi bisa dari yang paling material sampai yang kurang material untuk dampaknya gitu. Next. Selanjutnya kita juga punya risiko yang employee fraud, atau ini tuh bisa didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan seorang karyawan dengan memanfaatkan kesempatan yang didapatkan dari posisinya sebagai karyawan itu gitu. Mungkin kalau kita tahu seorang, apalagi ini kan kita berbicara di lingkup UGM, baik secara fisik maupun non fisik, kita tahu bahwa UC Hotel UGM ini kepemilikannya tuh ada di UGM gitu, dan tentu UGM ini memiliki banyak seperti kayak dosen, kemudian ada karyawan akademik dan lain sebagainya, yang sangat mungkin untuk adanya kerjasama dan menggunakan orang dalam seperti itu dari karyawan-karyawan yang ada di sini, misalnya dengan pemberian pemotongan harga tapi yang sebenarnya itu tidak ada gitu. Atau misalnya justru markup yang dilakukan karena transaksi yang bisa dikatakan lebih mudah karena sama-sama di entitas UGM gitu. Nah, hal-hal ini tuh yang sebenarnya tuh rawan juga terjadi karena balik lagi karena UGM itu banyak juga mengadakan acara di UC dan kita di satu entitas yang sama gitu. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini tuh lebih mengacu ke standar yang terlewatkan atau tidak ada dan berhubungan dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Tapi di sisi lain, ketika kita melakukan atau risiko ini tuh berhasil dicegah begitu, itu tuh sebenarnya bisa mendukung produktivitas jika dilaksanakan. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya itu untuk risiko atau tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu seperti adanya sign atau rambu untuk pintu exit ketika terjadi hal-hal yang seperti bencana alam atau kebakaran, kemudian ada atau tidaknya apar di gedung seperti itu. Jadi memang mungkin kadang itu kurang diperhatikan, tapi sebenarnya itu tuh standar yang harus dilakukan gitu supaya baik dari sisi karyawan maupun dari sisi klien itu tuh bisa terlindungi atau adanya pencegahan ketika memang hal-hal urgent itu terjadi. Kemudian selanjutnya, boleh next. Terima kasih. Terus itu ada tentang penilaian potensi risiko. Nah, di sini kita menggunakan untuk risk matrixnya itu berdasarkan consequences atau kayak bisa dibilang pengaruh atau impact-nya. Dan yang kedua itu dari sisi likelihood-nya gitu. Nah, untuk consequences ini atau secara impact itu kita ada yang dari negligible sampai ke yang cost. Nah, sampai ke yang kayak istilahnya paling besar atau kita disebutnya dengan catastrophic gitu. Terus untuk likelihood-nya itu kita ada yang dari rare atau pernah sampai ke almost certain atau yang kayak sering banget gitu, hampir setiap saat tuh terjadi gitu. Terus untuk penilaian potensi risiko ini kita juga sudah mengukur ke 10 identifikasi risiko di awal tadi. Boleh next. Oke, untuk yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Nadine terlebih dahulu. Terima kasih sebelumnya. Kemudian yang berikut adalah potensi risiko dan penilaiannya yang sudah kami perkirakan. Untuk yang pertama yaitu risiko eksternal yang tadi terdiri dari adanya kompetitor dan dampak COVID-19 terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Nah, di sini likelihood atau kemungkinan terjadinya risiko eksternal ini kami nilai cukup tinggi dengan skala 4 karena terjadinya risiko-risiko eksternal ini juga cukup sering, seperti misalkan kompetitor itu juga cukup sering bermunculan dan dinamika dari bisnis perusahaan sendiri juga cukup tinggi. Kemudian adanya dampak COVID-19 ini juga saat ini juga belum bisa diperkirakan kapan berhenti atau kapan bisa dikendalikan dengan sepenuhnya, sehingga perhotelan pun juga masih memiliki kemungkinan terjadinya yang sangat tinggi. Sementara itu untuk dampak sekalinya risiko ini terjadi juga cukup besar menurut kami, karena dari dampak dari COVID-19 sendiri juga sangat mempengaruhi kemungkinan sangat mempengaruhi pendapatan dari perusahaan
dan penurunannya yang sangat signifikan karena penurunan pengunjung dan adanya dampak lain yang dirasakan oleh perusahaan. Jadi kami menilai dengan adanya kemungkinan yang cukup tinggi dan dampak yang kemungkinan terjadinya ini juga cukup tinggi, sehingga kami di sini meranking bahwa risiko eksternal ini merupakan penilaian potensi risiko yang paling tinggi terjadi dengan ranking 1. Sementara itu untuk yang kedua yaitu ada risiko pelanggaran SOP, di mana di sini risiko ini memiliki kemungkinan terjadinya dengan skala 2, yaitu cukup jarang terjadi karena di sini kami menilai bahwa risiko pelanggaran SOP ini berasal dari risiko internal perusahaan, sehingga dengan kata lain perusahaan ini lebih dapat mengekspektasikan atau mungkin dapat melakukan tindakan-tindakan preventif dengan adanya briefing yang lebih baik, kemudian adanya sosialisasi terhadap SOP tersebut dengan komunikasi yang lebih baik juga kepada karyawannya, sehingga kemungkinan besar lebih bisa dikendalikan. Sementara itu sekalinya risiko ini terjadi juga tidak cukup besar menimbulkan dampak bagi perusahaan, sehingga kami menilai juga dengan skala rendah dan rankingnya juga ranking 8. Kemudian yang ketiga yaitu risiko pelayanan. Di sini kami menilai bahwa kemungkinan terjadinya risiko ini sangat rendah dengan skala 1 karena kami menilai bahwa ini juga merupakan bagian atau tanggung jawab internal perusahaan dan juga dapat bisa dikendalikan. Dengan cara mungkin perusahaan juga bisa lebih mengetatkan atau mempertegas kepada para karyawannya berkaitan dengan customer service yang mungkin lebih baik dan lain sebagainya, sehingga masih cukup bisa dikendalikan oleh perusahaan. Sementara itu sekalinya risiko ketidakpuasan atau mungkin kelalaian dari karyawan tersebut sehingga pelayanannya ini buruk juga cukup rendah. Jadi kami menilai bahwa skala dari dampak risiko ini juga cukup rendah dengan skala 2, sehingga rankingnya juga ranking yang terendah yaitu ranking 10. Kemudian yang keempat adalah risiko ketidakpuasan klien. Di sini kemungkinan terjadinya risiko ini kami nilai cukup tinggi dengan skala 4. Mengapa kami menilai cukup tinggi di sini? Karena menurut kami kepuasan klien itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Sementara dari pihak hotel sendiri juga tidak bisa melihat satu klien dengan klien yang lain itu memiliki perspektif atau mungkin pengalaman menginap atau membuat acara di suatu hotel itu dengan pengalaman yang sama, sehingga mungkin dari satu klien dan klien yang lain memiliki penilaian yang berbeda dan parameter yang berbeda juga, sehingga kami menilai bahwa risiko ini juga cukup sering terjadi karena masing-masing klien pun memiliki pandangan atau opininya masing-masing yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Kemudian sekalinya risiko ini terjadi, kami menilai tidak terlalu tinggi berdampak bagi perusahaan karena satu risiko terhadap satu klien tertentu juga mungkin tidak terlalu mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan, sehingga kami menilai dampaknya ini juga tidak terlalu tinggi untuk proses bisnis keseluruhan perusahaan, sehingga untuk rankingnya sendiri juga tidak terlalu tinggi yaitu ranking 3 bersamaan dengan risiko-risiko administrasi dan risiko employee fraud. Kemudian yang kelima adalah risiko gangguan teknis. Di sini kami menilai bahwa kemungkinan risiko ini terjadinya cukup rendah karena risiko ini mungkin cukup jarang terjadi seperti pemadaman listrik, air dan sebagainya. Kemudian, tapi dengan kata lain, sekalinya risiko ini terjadi juga bisa menimbulkan dampak yang besar bagi perusahaan dan mengganggu aktivitas operasional perusahaan secara keseluruhan. Jadi kami menilai dampaknya ini tinggi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ea. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang risiko bencana alam, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa likelihood atau keseringan terjadinya itu kecil tapi dampaknya semakin besar. Makanya itu dinilai itu poin magnitudenya itu 5 dan berada di ranking 6 bersama dengan resiko kerusakan fasilitas. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa resiko kerusakan fasilitas ini itu memang terjadi dari atau diakibatkan oleh klien. Jadi, secara likelihood kita lebih susah nih untuk mengontrol dan terjadiannya itu lebih sering, yaitu kita nilai sebagai 5, tapi untuk dampaknya itu 1 karena lebih ke hal-hal kecil aja nih yang rusak gitu. Oleh karena itu di rankingnya itu juga di ranking 6 bersama dengan yang tadi sebelumnya resiko bencana alam. Ada resiko administrasi seperti yang sudah dijelaskan bahwa
range-nya resiko administrasi ini tuh banyak gitu, dari yang material sampai tidak material. Oleh karena itu secara magnitude kita ambil di posisi, atau kita menilai di nilai 4, dan secara likelihood karena itu kecil, adanya pengendalian dan lain sebagainya dengan kecanggihan teknologi, kita menilai itu tuh 2 atau jarang terjadi seperti itu. Dan ada di ranking 3 bersama dengan resiko employee fraud. Nah, untuk resiko employee fraud ini sendiri, poinnya itu sama, yaitu untuk magnitude atau dampak yang dihasilkan itu cukup besar, dan kayak berpengaruh juga nih ke integritas, pendapatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita menilai itu 4 untuk magnitude atau pengaruhnya, dan untuk likelihood atau kayak sering frekuensinya itu tuh 2, karena kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang besar tapi tidak sering terjadi gitu. Dan di posisinya juga sama seperti sebelumnya, di posisi ketiga bersama dengan yang administrasi. Untuk yang terakhir tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kita tahu bahwa seperti kebakaran, kemudian juga untuk kecelakaan kerja, karena kita berada di industri hospitality, tidak bisa nih disamakan dengan seperti pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Jadi untuk likelihood-nya kita hanya menilai dengan skor 1, tetapi untuk dampaknya itu 3, karena berpengaruhnya itu bisa ke klien maupun ke karyawan. Dan untuk ranknya sendiri ada di posisi 9. Next. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang program audit yang akan dijelaskan oleh Dio. Baik, terima kasih ya. Saya Dionesa, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai program audit yang akan kami lakukan terhadap University Club Hotel UGM. Next. Jadi audit program ini terdiri dari beberapa prosedur. Yang pertama ada audit preparation atau persiapan audit itu, di mana kami menentukan tujuan dan ruang lingkup audit serta mengidentifikasi potensi risiko auditi. Tahapan ini sudah kami lakukan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tujuan, ruang lingkup, dan potensi risiko audit sudah ditentukan. Selanjutnya ada initial survey, di mana auditor akan berusaha untuk memahami aktivitas operasional auditi serta mengidentifikasi pengendalian internal dan kekurangan dari pengendalian internal auditi. Next. Yang ketiga ada internal control description, analysis, and evaluation, di mana kami akan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal yang telah dimiliki oleh auditi. Lalu apabila diperlukan, kami juga akan melakukan prosedur expanded testing atau pengujian lanjutan guna memberikan informasi tambahan apabila diperlukan. Next. Selanjutnya, kami terdapat prosedur develop audit findings and recommendation, di mana kami akan menyusun finding sheet atau lembar temuan dan memberikan rekomendasi bagi auditi terkait pengendalian internal. Selanjutnya, pada bagian reporting, kami akan membuat laporan atas proses audit untuk auditi. Next. Setelah reporting, tahapan selanjutnya adalah follow up review, di mana kami akan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan. Jadi kami akan bertanya lagi kepada UC Hotel apakah rekomendasi tersebut sudah dilakukan atau apakah terdapat perubahan atau input-input yang dapat dilakukan. Terakhir adalah evaluation, di mana kami akan mengevaluasi keseluruhan proses audit, prosedur audit, dan kinerja auditor. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 terkait dengan progress report pertama dari project review pengendalian internal dari University Club Hotel Universitas Gadjah Mada. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.